Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya bahas atau yang akan saya angkat, tetapi saya akan berusaha untuk memberikan suatu informasi dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah informasi tersebut akan memberikan suatu gambaran terhadap kondisi energi kamu, manusia itu, atau pihak ketiganya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran atau berbicara terhadap satu energi yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan yang dimana bentuk pergerakan itu berasal dari pemikiran dan perasaan. Kenapa saya mengatakan perasaan ataupun pemikiran? Bisa saja satu energi tersebut untuk saat ini tidak memiliki pemikiran yang jernih. Terlalu banyak konflik yang didapat ketika membina satu hubungan.
Hubungan yang dibina bukan memberikan suatu kebahagiaan, tetapi memberikan suatu respon yang dimana respon tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi. Kalau saya mencoba untuk mengarah dan bergeser sedikit terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini memberikan suatu pembuktian sifat atau karakter yang dimiliki oleh pihak lain selalu saja mengecewakan, menyalahkan, menyudutkan, dan menyimpan berbagai kemanipulatifan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu untuk saat ini, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi memberikan diri kamu suatu hasil yang tidak setimpal dengan apa yang selama ini kamu perjuangkan. Kamu terlalu tinggi untuk memiliki suatu obsesi di dalam hubungan asmara kamu. Tetapi obsesi kamu tersebut bertolak belakang dengan kenyataan yang kamu terima untuk saat ini. Suatu hasil yang tidak baik yang kamu terima. Itu yang saya lihat, wah geng. Karena ketika diri saya berbicara terhadap apa yang saya katakan tadi, seperti orang yang selalu disalahkan, padahal tidak tahu di mana letak kesalahannya. Seperti orang yang selalu disudutkan, padahal hubungan asmara itu berantakan bukan karena suatu perbuatan yang kamu lakukan. Suatu perasaan yang seakan-akan tidak terima, tetapi berusaha untuk membuat kondisi perasaan bisa tenang. Kartu pertama, kartu justice yang saya pegang. Kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya pegang, yang saya katakan tadi, saya yakin, wak geng, energi kamu itu habis karena memikirkan perbuatan orang yang sama sekali tidak pernah menghargai diri kamu. Dan saya percaya energi kamu itu habis akibat dari sesuatu hal yang dimana kamu terlalu memberikan rasa ketulusan. Wow, saya tidak tahu harus berbicara apa lagi, dan saya bingung harus mengatakan apa terhadap diri kamu. Ibaratnya kartu ini mengharuskan diri kamu untuk mengevaluasi
antara perasaan dan logika. Evaluasi, mencoba untuk memperbaiki dari kondisi yang pernah kamu terima menuju suatu keseimbangan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan memutarbalikkan perkataan yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini pun bisa saja mengarah terhadap kondisi batin kamu. Kenapa saya mengatakan kondisi batin kamu? Karena untuk saat ini, dari posisi batin kamu yang terdalam, ada satu pesan yang ingin disampaikan terhadap alam semesta. Yang dimana pesan tersebut bukan bersifat pesan positif, tetapi pesan negatif. Suatu pesan negatif, kapan manusia itu bisa menerima karma? Ibaratnya, kamu ingin menyampaikan suatu sumpah terhadap manusia yang telah menyakiti diri kamu. Tetapi perlu kamu ketahui, sebelum kamu memberikan sumpah kamu itu terhadap orang yang menyakiti kamu, meremehkan diri kamu, atau menghancurkan diri kamu, saya rasa untuk saat ini kondisi diri dia benar-benar sedang tidak stabil. Ini adalah kartu hukum tabur tuai. Apa yang sedang dia lakukan terhadap diri kamu di masa lalu, itulah yang sedang dia rasakan untuk saat ini. Kenapa? Karena yang saya lihat, manusia itu penuh dengan konflik. Berbagai konflik muncul tiba-tiba, yang dimana konflik itu berdasarkan dari kebohongan yang selama ini merugikan orang lain dan menguntungkan diri dia. Ada konflik, wah geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Emperor. Kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata The Emperor ini lebih mendominasi terhadap kondisi manusia itu. Kenapa saya mengatakan lebih mendominasi terhadap kondisi manusia itu? Karena untuk saat ini manusia itu benar-benar dalam kondisi yang bersembunyi. Seperti orang yang dikejar, yang dimana ingin dipermalukan, atau mungkin manusia ini mencoba untuk menyendiri karena diri dia merasa tidak lagi memiliki suatu keseimbangan. Ibaratnya, manusia ini seperti memerlukan seseorang agar bisa memberikan diri dia suatu bimbingan untuk menuju suatu jalan yang positif. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kata The Emperor ini seperti apa ya? Seperti mengharapkan sesuatu hal untuk dieksekusikan secara langsung terhadap diri kamu, yang dimana hal itu sudah terlalu lama untuk dilakukan, tetapi tidak pernah mendapatkan suatu hasil sesuai dengan keinginan dia. Itu yang saya lihat. Sedang bergerak karma tersebut terhadap orang yang telah meremehkan kamu, meninggalkan diri kamu, dan menyakiti diri kamu. Bukan hanya manusia itu sepertinya yang meremehkan diri kamu,
Dari lingkungan pekerjaan kamu pun seakan-akan ada orang yang ingin menyingkirkan. Tetapi orang yang menyingkirkan diri kamu, hitungan beberapa hari kemudian, dalam waktu dekat ini, itu akan kebalikan dari ketika diri dia ingin menjatuhkan diri kamu. Manusia tersebut yang akan pergi sendiri dari lokasi pekerjaan kamu. Manusia yang ingin menyingkirkan kamu dalam waktu dekat, dia yang akan tersingkir. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, Wak Geng, The Emperor, dan saya mencoba untuk flashback kembali bagaimana kondisi hubungan asmara kamu, saya rasa manusia itu yang terlalu lebih mendominasi untuk mengatur, keras kepala, egois, dan tidak bertanggung jawab. Muncul kartu The Moon. Unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata The Moon seperti dalam bentuk kondisi bahaya, seperti dalam kondisi yang penuh dengan ketakutan, seperti dalam kondisi yang penuh dengan kekhawatiran, seperti dalam kondisi yang dimana orang yang menyakiti kamu benar-benar kondisi batin yang bergejolak. Dan saya rasa pun masih ada ini satu energi yang mencurangi diri kamu dari permainan mistis. Tetapi diri kamu tenang saja. Kartu pertama sudah keluar, kartu karma. Cepat atau lambat, apa yang pernah kamu rasakan dan apa yang pernah membuat diri kamu merasa seperti buntu, walaupun diri kamu merasa memiliki semangat hidup untuk merubah keadaan kamu, tetapi hasilnya buntu. Permainan kebuntuan itu yang diberikan terhadap diri kamu, itu akan mengarah sendiri terhadap orang yang membuatnya. Ada karma di balik permainan mistis yang diberikan terhadap diri kamu. Kalau saya mencoba untuk menarik kata bahaya ini saya lemparkan terhadap kondisi The Emperor. The Emperor dalam arti orang yang bersama dengan diri kamu yang selama ini kamu prioritaskan pergi meninggalkan diri kamu. Muncul kartu The Devil. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Devil. Kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata The Devil, kata iblis. Kata The Devil, kondisi ketidaknyamanan. Kata The Devil, kondisi penuh dengan penyakit. Kata The Devil, kondisi pemikiran yang tidak sehat. Kata The Devil, kondisi kesehatan yang sedang sakit-sakitan. Saya tidak tahu, tetapi saya hanya mencoba untuk melihat dan merasakan. Saya rasa manusia itu benar-benar lagi kondisi sakit. Baik secara kesehatan, secara fisik, keuangan, atau pekerjaan. Keluar kartu The Devil, apalagi letaknya di samping dari kata The Emperor. Itu dia Wage. Yang dahulu orang yang kamu prioritaskan ini, di mana ketika diri kamu memprioritaskan manusia itu dengan rasa ketulusan, tetapi manusia itu menganggap diri kamu hanya hubungan yang bersifat gairah,
dan pergi meninggalkan diri kamu setelah diri dia menikmati gairah terhadap diri kamu, untuk saat ini gairah yang dia nikmati terhadap orang lain justru memutarbalikkan kondisi diri dia sedang sakit. Saya ingin bertanya terhadap diri kamu, apakah manusia itu ketika bersama dengan diri kamu ada penyakit bawaan? Kalau memang ada penyakit bawaan, penyakit itu untuk saat ini yang saya rasakan sedang kambuh. Luar biasa manusia ini. Sudah memiliki penyakit bawaan, bukan membuat diri dia untuk berubah, tetapi menganggap diri kamu itu sebagai formalitas dan lebih menikmati kebebasan di luaran sana. Ya, kalaupun saya mengatakan ada penyakit yang sedang dirasakan oleh manusia tersebut, baik secara fisik ataupun keuangan ataupun pekerjaan, itu bukan urusan kamu, Wage. Itu adalah urusan diri dia yang sedang dia nikmati. Dengan kata lain, beruntung keluar kartu justice untuk pertama kali. Apalagi ada kartu The Emperor, komplit sudah. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Death. Kartu The Death yang masih berunsurkan air dan masih berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kata The Death ini kata menyeramkan, mistis, penyakit, kematian. Kematian, penyakit, dan mistis. 3 kartu negatif keluar, 3 kartu negatif bentuk dari karma yang harus dijalankan manusia itu sebelum akhir tahun ini. Atau jangan-jangan kalau saya mengesampingkan kondisi manusia itu mengarah terhadap kondisi diri kamu, saya ingin bertanya, apakah ada orang yang selama ini kamu sayangi sudah pergi meninggalkan diri kamu? Saya hanya sekedar ingin bertanya, kalau memang ada yang pergi, mungkin ada suatu keganjalan. Ada keganjalan yang diterima dari orang yang kamu sayangi itu pergi secara mendadak. Karena keluar kartu the Moon. Saya tidak melebihi kekuasaan Sang Pencipta, Wak Geng, tetapi inilah yang saya coba untuk menerobos dari pemikiran kamu. Kalau saya menutup keempat kartu ini, mengangkat kartu The Death secara tunggal, kartu ini pun bisa memberikan diri kamu suatu kabar positif. Kenapa? Sudah saatnya diri kamu untuk mengawali kehidupan kamu dan membersihkan pemikiran kamu yang overthinking, ciptakan kehidupan yang sehat, berikan kehidupan kamu itu benar-benar menerima suatu perubahan. Anggap di masa lalu kehidupan kamu benar-benar hancur, tetapi kehancuran tersebut membuat diri kamu untuk bersemangat kembali dan memiliki gairah hidup untuk menciptakan dan menerima suatu keseimbangan dan kestabilan. Unsur air, unsur api, unsur udara, unsur tanah. 4 unsur 12 zodiak. Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, dan Sagittarius, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kamu tinggal pilih mana zodiak manusia tersebut dan mana zodiak diri kamu. Lambang zodiak Taurus, lambang dari zodiak Capricorn, lambang dari zodiak Scorpio, lambang dari zodiak Aries, lambang dari zodiak Libra.
Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Lagi-lagi unsur tanah yang keluar. Dan lagi-lagi 3 zodiak yang keluar. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Saya rasa kata The Tower ini bentuk dari salah satu karma yang telah meremehkan diri kamu dan menyakiti diri kamu. Saya rasa ada situasi kehancuran yang sedang dirasakan dari salah satu orang yang menjatuhkan diri kamu ketika diri kamu memberikan kesetiaan ataupun ketulusan, baik terhadap pekerjaan, bisnis kamu, ataupun manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Semua kartunya tidak ada yang baik, semua kartunya tidak ada yang bersifat positif apabila saya arahkan terhadap orang-orang yang menghancurkan diri kamu. Cepat atau lambat, apa yang mereka lakukan terhadap diri kamu ada bentuk karma yang akan diterima oleh mereka. Kita lihat kartu berikutnya, kartu terakhir. Five of Cups terdiri dari 5 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil 1 cawan dari ke-5 cawan tersebut, 1 cawan yang saya ambil ada bentuk kesedihan yang terdalam. Ada kondisi perasaan yang benar-benar kehilangan. Ada kondisi pemikiran yang benar-benar menyesal. Tetapi acuan saya tidak terhadap perkataan kehilangan dan menyesal. Acuan saya terhadap perkataan saya kesedihan mendalam. Orang yang telah meremehkan diri kamu sedang menangisi kondisi kehidupannya yang penuh dengan kehancuran, yang penuh dengan kebahayaan, penuh dengan kematian, penuh dengan kondisi kesehatan yang sakit-sakitan dan tidak stabil. Saya acuannya terhadap ini aja lah, Wak Geng. Karma. Oke, Wak Geng? Hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.